warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 12 K67 mata kuliah pengenalan komputasi akan menyampaikan tentang hasil pengerjaan tugas besar kami, yaitu mengenai sistem pemberian nutrisi dalam budidaya hidroponik dengan metode nutrien film teknik. Sebelum itu, perkenalkan saya Hasna Mazidah dengan NIM 198210203. Dengan NIM 198210029. Saya Syaira Gita dengan NIM 198211131. Saya Walid Ismail dengan NIM 198211167. Selanjutnya, di sini kami mengambil topik besar hidroponik. Hidroponik adalah salah satu budidaya tanaman dengan memanfaatkan air yang telah dicampur dengan larutan mineral dan nutrisi, namun tidak menggunakan media tanah. Berdasarkan model pengairannya, hidroponik terdapat berbagai sistem. Di sini kami mengambil salah satu di antaranya, yaitu sistem NFT atau Nutrien Film Teknik. Metode ini berbeda dengan yang lainnya karena akar dari tanaman tidak akan terendam di dalam air, tetapi hanya dialiri oleh air saja. Larutan nutrisi secara terus-menerus dialirkan mengenai akar tanaman dengan menggunakan pompa air. Namun, agar pertumbuhannya optimal, ada beberapa kondisi yang sebaiknya terpenuhi ketika tanaman dialiri nutrisi. Di sini, kami mengambil variabel jumlah daun yang muncul, pH larutan, dan pemberian konsentrasi nutrisi. Tanaman baru akan dialiri nutrisi saat daun yang muncul berjumlah 2. Jumlah daun yang muncul menunjukkan kebutuhan konsentrasi nutrisi yang berbeda. Selain itu, kondisi pH larutan juga perlu diukur dan diset antara 5,8 sampai 6,5 agar unsur hara pada larutan nutrisi dapat terserap optimal. Karena itu, kami membuat suatu program yang dapat menyesuaikan kondisi tadi sehingga nutrisi yang dialirkan dapat optimal. Selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada bagian dekomposisi. Dengan topik hidroponik dan juga topik lebih spesifiknya lagi sistem NFT atau Nutrien Film Teknik. Menggunakan 3 sistem. Yang pertama sistem media tanam menggunakan rock wool terdapat pada gambar nomor 1 dan juga net pot terdapat pada gambar nomor 2. Yang kedua ada sistem nutrisi menggunakan pompa nutrisi terdapat pada gambar nomor 3 dan juga tangki penampung nutrisi terdapat pada gambar nomor 4. Yang terakhir ada sistem pengairan menggunakan pompa udara terdapat gambar yang ditunjukkan pada nomor 5 dan airstone yang ditunjukkan pada gambar nomor 6. Yang terakhir ada talang air yang dibagi 2 menjadi talang air maju terdapat pada gambar nomor 7 dan yang terakhir talang air kembali terdapat pada gambar nomor 8. Di slide selanjutnya ada interface. Interface sendiri adalah sebuah visualisasi produk yang menjembatani antara pengguna dengan sistem yang bekerja. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi ketika user menggunakan alat kami? Yang pertama di interface yang ini kami akan tampilkan dulu layar dari sudut pandang user, yaitu dia akan melihat sebuah layar dan angka yang untuk kemasukan input dari 1 sampai 9. Nah, angka ini diperintahkan atau digunakan untuk mengisi input yang dibutuhkan oleh sistem, sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu jumlah daun dan pH dari tumbuhan. Selanjutnya ada deskripsi simulasi berdasarkan interface di slide sebelumnya yang meliputi input, proses, dan output. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengguna menyalakan alat. Yang kedua, pengguna mengambil data berupa jumlah tanaman dalam satu sistem hidroponik. Yang ketiga, pengguna mengamati jumlah daun yang ada di setiap tanaman. Yang keempat, pengguna melihat hasil pengukuran pH oleh sistem yang sudah terintegrasi. Yang kelima, pengguna memasukkan data pH dari tanaman 1 sampai dengan N. Dan yang terakhir, output keluar berupa perintah kepada sistem lain yang sudah terintegrasi untuk mengeksekusi perintah. Chart program pemberian pupuk otomatis pada sistem NFT. Yang pertama, pengguna memasukkan jumlah tumbuhan sejumlah P, kemudian jumlah pupuk diinisialisasi. Setelah diamati jumlah daun, maka akan muncul pertanyaan pertama untuk tanaman pertama. Jika jumlah daun lebih dari 2,
maka akan muncul pertanyaan selanjutnya mengenai pH tumbuhan apabila berada di rentang 5,8 sampai dengan 6,5. Jika memenuhi, maka pupuk akan dikeluarkan sebanyak 500 ppm. Selanjutnya, apabila jumlah daun pada tanaman tersebut kurang dari 2, maka akan ditanyakan lagi nilai pH dari tumbuhan dalam rentang 5,8 sampai dengan 6,5. Jika memenuhi pH tersebut, maka pupuk akan disalurkan sebanyak 300 ppm. Jika tidak memenuhi, maka tumbuhan tidak diberi pupuk. Sistem ini mengalami pengulangan sesuai jumlah tanaman yang diamati pada sistem. Kita akan membahas kode program atau sintaks yang kami gunakan untuk membuat program yang telah kami buat. Yang pertama, kami akan membuat layar itu menunjukkan judul dari program, yaitu program pemberian pupuk otomatis. Oke, dan inilah yang akan dilihat oleh user. Yang kedua ada input, dan input yang pertama kali sistem butuhkan adalah jumlah tumbuhan dalam sistem hidroponik, di mana data ini sistem pakai untuk menentukan berapa kali jumlah pengulangan yang dia lakukan. N dan O adalah deklarasi array yang bernilai kosong yang hanya untuk membuat agar N dan O ini terdefinisi. Pupuk sama dengan 0 adalah hanya untuk inisiasi agar sistem dapat membacanya. Oke, kita langsung masuk ke for atau ke loopingnya, dan kami gunakan for karena pengulangan sudah tertentu atau akhir dari pengulangan sudah ditentukan, yaitu sebanyak P, sebanyak tumbuhan yang ada dalam sistem. Dan kami akan masukkan atau output, keluarkan tulisan masukkan jumlah daun yang muncul pada tumbuhan agar user bisa melihatnya dan menjadikannya sebagai input, sehingga memasukkan jumlah daun yang dia lihat pada tumbuhan di hidroponik itu. Yang kedua adalah masukkan tingkat keasaman atau pH. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal oleh Hasna, bahwa input yang kami butuhkan adalah 2, yaitu jumlah daun sebagai penunjuk usia. Yang kedua adalah tingkat keasaman, yang itu situasi dari tumbuhan itu tersebut. Dan kita langsung masuk ke kemungkinan yang pertama dengan menggunakan if, yaitu jika tumbuhan yang dimaksud itu memiliki 2 jumlah daunnya dan dalam keadaan asam di antara 5,8 sampai 6,5, maka syarat ini terpenuhi. Dan 2 syarat ini kenapa kita jadikan input berdasarkan referensi-referensi yang telah kami baca, dan kami mengambil nilai rata-ratanya. Nah, sebagaimana kita memberi output 300 ppm untuk tumbuhan yang memiliki 2 daun saja. Oke, dan kemungkinan yang kedua adalah jika tumbuhan memiliki daun lebih dari 2 dan interval dari keasamaannya masuk, itu syarat yang keduanya masuk, yaitu memiliki pH di antara 5,8 sampai 6,5, maka kami akan memberikan pupuk 500. Dan 500 juga ini adalah berdasarkan referensi berbagai artikel di beberapa web, dan kami ambil nilai rata-ratanya. Dan else adalah kemungkinan yang ketiga, kemungkinan jika salah satu syarat tak terpenuhi, misalkan daunnya hanya ada 1 atau daunnya lebih dari 2 tapi tingkat keasamannya tidak masuk dalam interval. Oke, dan kita ada fitur tambahan yang memudahkan para petani untuk mengestimasi berapa pupuk yang dia butuhkan dalam sehari, sehingga petani bisa mengestimasi juga berapa pengeluarannya dalam satu waktu. Oke, kita jalankan programnya. Di sini program ada meminta input, yaitu jumlah tumbuhan dalam sistem. Anggaplah 2 dalam sistem hidroponik, maka program akan otomatis pindah kepada input yang selanjutnya, yaitu jumlah daun yang muncul pada tumbuhan ke-1, yaitu kita katakanlah 5 daun. Maka dan tingkat keasaman ini sebenarnya user tidak perlu repot-repot untuk mengukur pH-nya karena sudah kami integrasikan dengan sistem lain. Namun bukan saatnya kami menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Oke. User hanya perlu melihat tingkat keasaman ini di layar dari alat yang sudah kami integrasikan. Misalkan 5,9 tertulis dalam layar, maka user memasukkan 5,9 dan akan keluar output seperti ini. Pupuk disalurkan ke tumbuhan 1 sebanyak 500 ppm. Oke, anggap tumbuhan kedua hanya memiliki 1 daun dan pH-nya 5,9, maka tumbuhan tidak akan diberi pupuk karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Oke, dan fitur tambahan yang kami maksud adalah ini. Pupuk yang dibutuhkan dalam sehari untuk sistem hidroponik ini sebesar 500 ppm. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.